Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meria Nadila dengan NIM 2110402021 kelas 2A Ekonomi Syariah, dan rekan saya Ainun Azura dengan NIM 2110402014 kelas 2A Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini kami akan mereview resensi tokoh dengan judul Ibnu Khaldun dan rekan saya Ibnu Qayyim. Baiklah, langsung saja kita mulai reviewnya. Yang pertama yaitu bagaimana biografi Ibnu Khaldun menurut saudari Meria Nadila. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Spanyol, Afrika Utara. Dia lahir pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi. Secara garis besar, fase kehidupan dari Ibnu Khaldun terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase kelahiran hingga usia 20 tahun dilaluinya di Tunisia. Yang kedua, fase bekerja di pemerintahan dan terjun ke dunia politik di Maghrib dan di Andalusia. Yang ketiga, fase kepengarangan ketika dia berpikir dan berkompetisi di Benteng Ibnu Salamiyah milik Banu Arif, yaitu Seja. Dan yang keempat, fase mengajar dan bertugas sebagai hakim di Mesir hingga wafatnya. Baiklah, langsung ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa karya penulisan Ibnu Khaldun yang kamu ketahui? Karya terbesar dari Ibnu Khaldun adalah Kitab Al-Ibar yang berisi tentang sejarah dunia. Kitab Al-Ibar terbagi menjadi 3. Yang pertama Al-Muqaddimah, Al-Ibar, dan At-Ta'rif bin Ibnu Khaldun. Secara garis besar, karyanya membahas tentang sejarah umum bangsa Arab, Yunani, Yahudi, Romawi, Botia, dan bangsa lainnya. Langsung ke pertanyaan yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan Ibnu Khaldun yang kamu ketahui? Kelebihan Ibnu Khaldun yang pertama adalah dia merupakan orang yang pertama yang membuat aturan berkomunikasi antara ilmu bahasa dan ilmu sosial, sehingga lahirlah ilmu baru yaitu sosiolinguistik. Yang kedua, Ibnu Khaldun banyak membahas tentang permasalahan ekonomi, yaitu tentang tata nilai, sistem pembagian kerja, sistem harga, dan masih banyak lagi. Dan ketiga, Ibnu Khaldun dijuluki sebagai Bapak Ekonomi karena banyak sekali membahas tentang permasalahan ekonomi. Adapun kekurangan dari Ibnu Khaldun, yang pertama, karya Ibnu Khaldun tidak menjelaskan secara rinci tentang bahasa. Yang kedua, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah lebih fokus untuk membahas bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa umum lainnya. Langsung saja ke pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun? Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara umum dan internasional. Yang kedua, Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori ekonomi tentang pembangunan yang berdasarkan atas interaksi permintaan dan penawaran, serta lebih jauh tentang pemanfaatan dan pembentukan modal manusia. Dan yang ketiga, Ibnu Khaldun menuangkan pemikiran ekonominya dalam kitab Al-Muqaddimah, yaitu membahas tentang konsep uang. Uang menurutnya adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi penukaran, dan media simpanan. Baik, langsung ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa saja kebijakan ekonomi Ibnu Khaldun? Yang pertama, dari segi pengeluaran pemerintah, diperbolehkan untuk melakukan pembelanjaan negara. Pembelanjaan yang dimaksud adalah pembelanjaan untuk membangun infrastruktur, yang mana akan menghasilkan populasi penduduk yang meningkat, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan produksi, dengan diiringi dengan ketertiban dan kestabilan politik. Yang kedua, pajak. Pembebanan pajak yang kecil akan menghasilkan
pendapatan yang besar. Sebaliknya, pembebanan pajak yang besar akan menghasilkan pendapatan yang kecil. Jadi, Ibnu Khaldun menerapkan pembebanan pajak yang kecil agar dapat menghasilkan pendapatan yang besar. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mereview rekan saya Ainun Azura tentang biografi dari Ibnu Qayyim. Baiklah, soal pertama, bagaimana biografi Ibnu Qayyim menurut Ainun Azura? Ibnu Qayyim bernama lengkap Syamsuddin bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris al-Damaski al-Jawziyah. Beliau adalah putra pendiri Madrasah al-Jawziyah di Damaskus. Ibnu Qayyim al-Jawziyah lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 691 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1261 Masehi. Baik, soal kedua, apa saja karya dari Ibnu Qayyim? Karya Ibnu Qayyim ada 97 karya dan ada beberapa kitab karya Ibnu Qayyim yang cukup terkenal, yaitu Ahkam Ahli Damaizah dan Ba'da Iyul Fawaid, Hadits Arwah Biladil. Dan soal terakhir, bagaimana pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim? Pemikiran yang pertama yaitu mengenai falsafah ekonomi Islam. Yang kedua, perbandingan dan perbedaan antara kekayaan dan kemiskinan. Yang ketiga yaitu kepentingan ekonomi zakat. Yang keempat, bunga riba al-fard dan riba al-nasi'ah. Yang kelima yaitu mekanisme pasar dan penetapan harga. Baik, sekian, terima kasih.